Surat terbuka untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dan saya pun menantang sebetulnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, coba turun ke lapangan daripada terus gaji pejabat ditinggikan. Padahal gaji pejabat itu sekarang sudah gede tapi masih korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast kami Garut. Hari ini kita alhamdulillah kedatangan narasumber yang luar biasa. Mungkin sebagian mahasiswa sudah kenal dengan beliau. Beliau juga bisa disebut aktivis pendidikan dan pendiri dari Komunitas Pendidikan Nasional atau Kompenas. Kita hari ini kedatangan Kang Eldo. Ya. Bagaimana kabarnya Kang Eldo? Alhamdulillah baik. Mungkin bukan luar biasa ya, biasa di luar. Karena memang aktivis seperti itu kan, biasa di luar. Hari Minggu juga sekarang banyak di luar. Cuman Ya, podcastnya sekarang mah di dalam ya. Ya betul. Kalau kegiatan mungkin sehari-hari Biasalah seperti manusia pada umumnya, makan, minum, makan. tidur. Kalau aktivitas khususnya ya masih berkarir tentang pendidikan lah, baik itu pendidikan di masyarakat atau pendidikan di sekolah. Pendidikan berarti guru seperti itu. Ya, Jadi selain guru. jadi relawan pendidikan juga di sebagai guru mungkin dia, Ya, guru di guru sekolah. masyarakat, guru di sekolah. Baik teman-teman, di sini sebetulnya saya ingin mendiskusikan ini sejak lama Kang Eldo terkait Ya. pendidikan umumnya di Indonesia dan khususnya memang di Kabupaten Garut. Ya. Karena beberapa waktu lalu alhamdulillah Kabupaten Garut telah melantik 3.300 guru P3K. Wah, luar biasa. Tapi sebelum itu kan ada statement dari Bupati yang cukup keberatan mungkin Ya. menggaji guru P3K Ya. seperti itu. Jadi tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama mungkin karena saya juga pernah membaca mendengar Kang Eldo ini sebagai pendiri Kompenas, kalau dulu mungkin Ya. Kompegar. OPK. Jadi mungkin bisa diceritakan Kompenas ini seperti apa sebetulnya? Ya, jadi teman-teman, Kompenas atau sebelum namanya Kompenas itu Kompega yang saya dirikan di tahun 2014. Ini adalah komunitas pendidikan di mana gerakannya dan program-programnya terkait dengan dunia pendidikan. Dan kita di sini di komunitas ini ingin menunjukkan bahwa banyak warga Garut, utamanya anak muda yang sangat peduli sekali dengan pendidikan, khususnya di Kabupaten Garut yang katakanlah IPM-nya masih rendah. Salah satu faktornya adalah karena pendidikan, dan Kompenas hadir menjadi solusi untuk menjadi bagian dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pendidikan dan meningkatkan IPM pendidikan melalui gerakan komunitas. Jadi pada dasarnya Kompenas ini dibentuk karena keresahan mungkin. Betul. Keresahan terkait IPM yang memang rendah. Iya, betul. Terakhir saya baca itu IPM Garut itu 25 dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Jadi ini sangat rendah seperti itu. Ya, itu mungkin sekilas terkait Kompenas mungkin. Ya. Baik, Kang Eldo, terkait mungkin diskusi kali ini sharing terkait pendidikan. Dari pandangan Kang Eldo sendiri, bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini? Ya, Kang Ilham, kalau melihat dari pendidikan yang ada di Indonesia, sebetulnya dikatakan belum begitu baik ya, tapi kita sedang mencoba agar tingkat pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Karena untuk wajib belajar saja di Indonesia masih 9 tahun, artinya standarisasi dan goals daripada pemerintah itu minimal rata-rata penduduk Indonesia itu tamat di usia SMP. Nah, padahal kan di negara lain memang
rata-rata pendidikannya itu minimal udah SMA. Perguruan tinggi sudah hal yang menjadi biasa. Ini artinya tolak ukurnya pendidikan di Indonesia masih dikatakan rendah, gitu kan. Bagaimana suatu negara dan suatu bangsa itu bisa maju, bisa besar, kalau memang pendidikannya juga belum begitu baik. Banyak hal-hal yang mempengaruhi, baik itu dari secara sistem maupun pengelola sistemnya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur bagaimana pendidikan di kita belum dikatakan belum baik, apalagi mungkin di Garut sendiri seperti itu. Nah, dan saya tentu berharap bahwa pendidikan yang ada di Indonesia itu bukan hanya urusan dari Kementerian Pendidikan, bukan hanya urusan dari Dinas Pendidikan, bukan hanya urusan guru, bukan hanya urusan siswa, tapi pendidikan itu harus secara aktif digerakkan dan semua orang harus terlibat di dalam proses pendidikan. Kalau misalkan kita hanya menjadi penonton dan kita hanya melihat tolak ukur pendidikan hanya sebatas sebagai orang yang hanya sekedar melihat, saya kira itu tidak cukup. Kita harus menjadi bagian dari proses pendidikan itu sendiri, dari meningkatnya pendidikan itu sendiri. Oh iya. Oke, jadi memang tadi Pak Elo juga mengatakan terkait standarisasi pendidikan Indonesia itu kan 9 tahun. Ya. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu berapa tahun berarti? Minimal SMA. Minimal SMA. Minimal itu udah SMA. Gitu. SMA berarti ada ketimpangan mungkin di sini. Ya. Berarti Indonesia masih tertinggal, gitu kan, dari segi pendidikannya, gitu kan. Jangankan berbicara jauh-jauh lah, di sekitar kita aja kan. Di lingkungan kita masih banyak tuh siswa yang putus sekolah, gitu kan. Padahal hari ini kita dituntut percepatan. Bagaimana hari ini kita harus melek tentang teknologi, kita melek dengan arus globalisasi. Bagaimana anak muda kita atau penerus kita bisa bersaing dengan negara lain kalau misalkan dalam tingkat pendidikannya juga masih rendah. Gitu. Tapi selain mungkin dari jam wajib pendidikan kita kan 9 tahun, sedangkan di luar negeri itu sudah lebih dari itu. Cuman sering juga ada yang membandingkan terkait pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Kalau di luar negeri itu kan terlihat lebih santai lah. Ya. Kita kan dari SD sudah seragam, kemudian ada ujian gitu. Nah, ini juga sering menjadi pembahasan atau sering dipersoalkan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Ya, sistem pendidikan. Banyak di antara kita yang berpendapat ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti kurikulum, ganti buku paket. Yang pusing siapa? Guru dan siswanya. Artinya gini, kita belum punya sistem pendidikan secara baku. Artinya hampir ganti menteri, ganti kurikulum. Dan sekarang kita memakai kurikulum merdeka. Saya katakan bukan berarti ini tidak baik gitu kan. Tapi kadang kurikulum yang dipakai gitu kan belum sempat terevaluasi. Kan tujuannya tiap tahun itu adanya evaluasi kurikulum. Kalau yang tidak baik berarti kan ditambahkan. Dalam artian kita tidak merubah secara total. Tapi kalau merubah secara total sampai ke buku materinya, saya rasa ini hanya akan menjadi kurikulum yang sifatnya coba-coba saja. Jadi kita belum punya sistem pendidikan yang baku, belum punya sistem pendidikan yang bisa baik, dikatakan baik gitu, karena seringnya diuji coba seperti itu. Nah, belum lagi dilihat pendidikan itu sebagai saya katakan banyak di antara kita yang memandang pendidikan itu hanya untuk mencari pekerjaan. Itu saya rasa sangat sempit pemikirannya. Tujuan dari pendidikan itu bukan untuk bisa bekerja, tapi tujuan dari pendidikan itu adalah menopang, mendukung sumber daya yang ada pada manusia sehingga manusia itu bisa bermanfaat, dan tentu salah satunya nanti menghasilkan suatu pekerjaan, gitu kan. Kalau misalkan sekarang pendidikan hanya diibaratkan sebagai syarat untuk bekerja, itu artinya kita hanya menciptakan tujuan pendidikan ini kepada tujuan yang sempit, padahal lebih daripada itu. Kemudian kita lihat juga bahwa pendidikan di Indonesia itu mahal nggak, Kang Ilham? Mahal.
Ini yang harus kita ubah mindsetnya. Pendidikan itu bukan pengeluaran kalau dalam ekonomi ya, tapi pendidikan itu adalah investasi, Kang Ilham. Beda kalau misalkan pendidikannya sebagai pengeluaran, kita akan merasa punya beban. Kalau pendidikan dianggap sebagai pengeluaran, tapi pendidikan kalau diibaratkan sebagai investasi, maka kita tidak akan dalam bahasa Sunda mah lebar ya. Dalam bahasa Indonesia apa sih lebar? Sayang. Jadi tidak akan merasa terbebani dengan biaya pendidikan. Artinya kita menyiapkan investasi di dalam pendidikan itu. Investasi untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Kan itu tujuan dari pendidikan itu. Menopang, mendukung sumber daya yang ada pada diri kita. Sehingga kita menjadi manusia yang manfaat melalui investasi pendidikan. Dan ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ukuran murah atau mahal ada relatif. Tapi cara pandang kita terkait proses pendidikan itu jangan dijadikan sebagai pengeluaran agar tidak menjadi beban. Melainkan ini merupakan investasi dan tentu dukungan dari pemerintah terhadap pendidikan. Karena memang tadi saya menyinggung dari Pak Bupati yang merasa terbebani dengan P3K guru. Padahal menurut saya itu adalah anugerah yang sepantasnya diberikan kepada guru-guru kita. Bagaimana hari ini pendidikan kita itu banyak ditopang, didukung oleh guru-guru honorer, gitu kan? Dan saya katakan penggunaan kata guru honorer, guru ASN, saya katakan sebetulnya tidak boleh ada perbedaan seperti itu. Tidak boleh ada pengklasifikasian guru. Karena guru itu semuanya sama. Guru adalah pahlawan. Dan saya tidak akan mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Justru guru adalah pahlawan yang berjasa. Gitu kan. Jangan sampai, Kang Ilham, kata pahlawan tanpa tanda jasa ini menjadi suatu wacana guru mau dibayar murah. Guru itu harus dibayar mahal. Jepang saja ketika dibom atom, yang mereka cari itu bukan pengusaha. Yang mereka cari itu adalah guru. Karena guru adalah dia yang mampu membangun peradaban. Gitu. Nah ini berbicara tentang masyarakat Indonesia itu kita berbicara tentang mindset. Mengubah arah terkait pendidikan itu seperti apa sekarang. Dan hari ini negara mempunyai kewajiban agar memastikan warga masyarakat menempuh proses pendidikan setinggi-tingginya. Gitu, setuju. Ya baik. Tadi juga saya cukup baru sadar juga sebetulnya kan tadi ada perkataan dari Kang Heldo yang perlu sebetulnya kita garis bawahi khususnya untuk orang tua. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita bahwa pendidikan itu jangan dianggap pengeluaran gitu, tapi investasi. Nah ini yang harus kita ubah sebetulnya kan bagaimana agar pendidikan ini tidak menjadi beban seperti itu. Dan di lapangan gini Kak Ilham, ternyata di masyarakat itu yang tidak mau menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Jadi mereka itu bukan karena faktor tidak ada biaya ternyata. Justru di masyarakat itu faktor ketidaktahuan informasi. Misalkan, kenapa banyak lulusan-lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi? Bukan karena mereka faktor biaya, tapi mereka tidak tahu bahwa ada yang namanya beasiswa. Contoh misalkan KIP yang disediakan oleh pemerintah. Dan hanya sebagian saja masyarakat yang memahami dan tahu informasi terkait KIP kuliah ini. Harusnya memang sosialisasi terkait program-program pendidikan untuk masyarakat itu lebih digenjot lagi oleh pemerintah. Bagaimana sosialisasinya bukan hanya sekedar berada di titik perkotaan, tapi harus menyebar ke desa-desa dan pelosok, gitu kan? Artinya memang di sini pemerintah punya kewenangan juga dan punya kewajiban untuk mensosialisasikan program-program beasiswa yang dimiliki oleh pemerintah, gitu. Ya betul.
Jadi sebetulnya ini tugas kita ya, khususnya Hmm. mahasiswa, bagaimana kita bisa mendorong mungkin masyarakat di sekitar Ya. kita untuk bisa melanjutkan. Karena Betul. betul tadi biaya kuliah itu sekarang ditanggung oleh pemerintah gitu kan dengan beasiswa KIP dan lain-lain Ya. seperti. Tinggal bagaimana mungkin kita bisa menginformasikan itu dengan baik dan Betul. mengarahkan masyarakat di lingkungan sekitar kita itu agar bisa mengakses ke sana. Betul. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Eldo. Terkait tadi juga menyinggung kesejahteraan guru yang P3K gitu kan. Oke. Karena ada statement dari Bupati seperti itu. Nah, kalau pandangan Pak Eldo sendiri konsep kesejahteraan guru itu seperti apa? Oke. Baiknya. Saya melihat dan juga mengamati terkait jenjang profesional guru gitu kan. Goals kadang-kadang yang menjadi guru itu goals utamanya adalah menjadi PNS gitu kan. Tapi dengan sistem yang diberlakukan hari ini oleh pemerintah, dengan sistem seleksi tes seperti itu, saya katakan jangan seperti itulah. Kenapa? Baiknya untuk pelaksanaan tes guru untuk menjadi ASN atau PNS itu dilihat bukan dari nilai tes. Tapi dilihat dari apa? Dari masa bakti guru. Itu lebih manusiawi saya rasa. Betul. Jadi misalkan gini konsep saya ya. Kita yang baru lulus dari keguruan, kita mulai menghonor di sekolah dan selanjutnya tahapan berikutnya adalah mendapatkan NUPTK. Ya, nomor untuk sebagai pengajar. Setelah mendapatkan NUPTK, selanjutnya adalah dia mengikuti yang namanya sertifikasi, gitu kan. Tujuannya agar kemampuan di dalam keguruannya itu semakin bagus lagi. Dan sekali lagi itu bukan tanpa tes. Anggap misalkan NUPTK 4 tahun. Setelah itu ikut sertifikasi. Nah, setelah sertifikasi, tahapan berikutnya adalah dia masuk ke dalam P3K. Dan setelah P3K baru PNS. Gitu. Nah, yang hari ini terjadi adalah ketika diadakan tes, kemudian kita tidak melibatkan masa bakti, kadang kemampuan guru yang fresh graduate dengan guru yang katakanlah sudah lama, kadang tidak sebanding. Misalkan baru keluar kuliah, masih segar lah terkait pedagogik dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan guru yang sudah mengabdi? Harusnya itu menjadi hal yang utama, prioritas gitu kan. Karena menunjukkan apa? Ketika dia lama mengabdi itu menunjukkan bahwa dia setia. Dua, dia itu dalam kapasitasnya menjadi sebagai seorang guru itu sudah teruji sebetulnya dengan loyalitasnya. Kan yang terpenting itu adalah loyalitas sebetulnya. Nah, tahapan-tahapan inilah yang sebetulnya ingin saya dorong, gitu kan, agar tahapannya dari semenjak beres kuliah sampai ke PNS itu ada tahapan proses, gitu ya. Jangan sampai gini, kadang saya melihat banyak guru-guru yang baru P3K atau guru PNS, tapi gurunya sendiri masih honorer. Ada loh yang seperti itu. Iya, ada. Gurunya yang misalkan masih SMP honorer, dia yang baru lulus kuliah bisa PNS. Ada yang seperti itu. Ada kisah itu memang. Bahkan kemarin Pak Eldo, saya kan ada paman juga yang dilantik. Beliau pengabdiannya itu sudah lebih dari 15 tahun. Baru diangkat jadi P3K tahun ini gitu kan. Jadi saya silaturahmi ke rumahnya, kemudian ngobrol banyak terkait P3K. Bahkan ada satu temannya itu yang 5 bulan menjelang pensiun itu baru diangkat jadi P3K. Itu betul serius. Ini kisah nyata di Kabupaten Garut. 5 bulan menjelang pensiun, berarti baru tersentuh ya. Berapa tahun sih kalau guru pensiunnya itu? 65. 65 berarti dia umur 64 lebih. Karena 5 bulan menjelang pensiun dia dilantik jadi P3K. Cuma 5 bulan lagi. Ini kata paman kemarin. Dan juga saya sampaikan gini ya, tentu yang namanya guru itu dia dengan posisi yang profesional. Betul. Kemudian guru itu pencipta profesi-profesi yang lainnya. Kadang saya melihat miris seperti ini.
Guru itu dihargai 1 hari ketika hari guru. Dari presiden sampai masyarakat pada hari itu, selamat hari guru. Sebetulnya itu bagus. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan oleh guru, katakanlah honorer, bukan hanya ucapan Pak, Bu, Akang, Teteh, tapi juga perhatian dari pemerintah. Karena 1 hari mengucapkan ini tidak akan mengobati dan juga mensejahterakan seumur hidupnya. Jadi ucapan yang seperti ini harus juga dibarengi dengan usaha dan tindakan untuk mensejahterakan mereka. Ibu bapak jadi profesi itu karena ada syariatnya, ada ikhtiar dari guru yang telah mengajarkan, gitu. Nah kemudian Kang Ilham, saya juga ada konsep seperti ini. Kalau misalkan berbicara tentang guru honorer yang belum diangkat P3K dan belum punya sertifikasi, saya mengusulkan kepada pemerintah itu kategori guru yang belum dapat bantuan apapun, coba dong guru itu diberikan subsidi. Oh iya, mohon maaf dipotong. Maksudnya bantuan guru itu seperti apa saja? Misalkan guru yang belum mendapatkan bantuan, belum mendapatkan sertifikasi dan pengangkatan, pemerintah itu ada kewajiban untuk memberikan 1 subsidi sembako. Subsidi sembako. Nah, supaya apa? Agar gaji yang didapat oleh guru yang kurang dari 1 juta biasanya 300.000, 600.000 itu nggak terpotong. Mereka diberikan sembako. 2, subsidi bebas pajak. Subsidi bebas pajak. Baik itu pajak rumah dan pajak lainnya. Kenapa? Karena kita dalam rangka menghormati dan menghargai guru. Karena guru adalah pahlawan. Ya. Jadi bebas pajak. Yang ketiga, guru mendapatkan subsidi BBM. Karena banyak di antara guru honorer yang kendaraannya ke sekolah itu dia pakai motor, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada perhatian dari pemerintah, setidaknya memberikan subsidi BBM untuk guru. Kemudian yang terakhir adalah memastikan anak guru itu mendapatkan beasiswa sampai perguruan tinggi. Itu yang kita dorong. Apakah pemerintah bisa? Saya rasa sangat bisa. Kenapa? Coba dong, jangan hanya gaji pejabat dan gaji pegawai BUMN yang terus naik ya. Betul. Coba dong alokasikan kepada guru-guru honorer. Mereka juga adalah seorang guru. Meskipun di negeri, meskipun di swasta, tetap kan mereka juga mendukung, menopang, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu memajukan bangsa juga, gitu kan. Daripada terus gaji pejabat ditinggikan, gaji gurunya tetap meskipun terus mengalami inflasi, gitu kan, kasihan lah. Padahal gaji pejabat itu sekarang sudah gede tapi masih korupsi. Aduh, betul. Baik, nah ini tadi terkait konsep kesejahteraan guru mungkin yang disampaikan oleh Kang Eldo. Ini cukup menarik untuk kita dalami bersama, seperti itu. Tapi karena memang kita terbatas waktu, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang Eldo. Juga sempat ramai kemarin di media sosial terkait ada yang protes sistem zonasi masuk sekolah. Nah ini juga saya ingin meminta pandangan mungkin dari Kang Eldo. Itu kebijakan tersebut kan sebetulnya maksud pemerintah baik, ingin ada pemerataan murid sekolah itu agar setiap sekolah yang ada di sana itu rata, ada murid lah. Tuh, tapi ternyata ini juga sebagian masyarakat itu tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Nah ini bagaimana? Ya. Nah sebetulnya berbicara tentang program pemerintah itu bagus sebetulnya. Tapi pelaksanaan di lapangan, terutama pengawasan, itu yang kurang. Gini lah, banyak sekolah yang tidak fair. Maksud dalam tidak fair di sini, ketika zonasi, kan itu sudah ada aturannya. Jumlah siswanya berapa, jumlah kelas, kapasitas kelasnya berapa, gitu kan, jumlah siswa dalam satu kelasnya berapa, gitu. Kemudian jarak antara rumah ke sekolah yang diperbolehkan masuk ke dalam zonasi itu seperti apa. Tapi kadang dalam pelaksanaannya itu tidak fair. Saya mengatakan seperti ini karena banyak temuan, ya, banyak temuan yang terjadi di zonasi kita. Di Jawa Barat kan sedang diselidiki. Ya di lingkungan kita juga demikian lah zonasi. Ada sekolah yang jumlah siswanya itu sampai 47 satu kelas. Bagaimana itu pengkondisian siswa 47 orang satu kelas?
Tapi kalau misalkan kemampuan guru untuk mengelola siswa sebanyak itu, saya rasa nggak efektif, gitu kan. 47 orang dimasukkan dalam satu kelas. Kemudian rombel juga sama, kalau udah bicara tentang rombel, biasanya sampai 10 rombel, ini ada yang 11 rombel. Dan saya pun menantang sebetulnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, coba turun ke lapangan, selidiki terkait efektivitas daripada zonasi, sudah sesuai belum sekolah negeri yang di Kabupaten Garut dalam pelaksanaan zonasinya betul atau tidak, gitu kan. Tolong turun ke lapangan, cek, gitu kan. Mudah-mudahan sih tidak ada temuan, gitu kan. Mudah-mudahan Kabupaten Garut tidak ada temuan terkait zonasi. Karena gini, kalau banyaknya kan di luaran sana, efek selain daripada siswa yang tidak bisa sekolah ke sekolah itu, tapi juga ada KKN. Menitipkan siswa atau menitipkan siswa ke dalam kakak masyarakat di wilayah tertentu. Banyak gitu kan. Satu kakak bisa sampai 20 orang anak. Dari mana gitu Itu kan. di Kabupaten Garut atau di mana? Di luar Kabupaten Garut. Tapi saya sekali lagi coba cek aja Garut ya. Khawatir mungkin di Garut ada. Khawatir ada. Saya menantang aja sebetulnya. Surat terbuka untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Coba cek, ada nggak penitipan kakak? Penitipan anak melalui kakak itu. Mudah-mudahan tidak ada ya di Garut gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada. Siap. Kemudian kan gitu. Selain itu penitipan anak misalkan, saya tidak akan sebut wilayah mana gitu kan. Ketika masuk jalur prestasi, ada siswa yang prestasinya tingkat nasional tapi dituliskan di persyaratan itu hanya tingkat kabupaten dan kalah saing dengan dia yang membayar sekian. Saya tidak akan sebutkan di mana, tapi sekali lagi ini ada gitu kan praktek KKN seperti ini. Nah ini sebetulnya zonasi itu bagus, tapi di dalam pelaksananya tolong pengawasannya coba lebih transparan lagi. Jangan ada dusta di antara kita. Karena kita sedang melaksanakan pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai pendidik dan menjadikan orangnya itu adalah orang-orang terdidik. Jangan sampai hal seperti itu merusak pendidikan di negara kita. Ya baik teman-teman, alhamdulillah diskusi kita kali ini terkait pendidikan. Saya rasa kita cukupkan, Baldo. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas lagi secara lebih luas terkait pendidikan ini. Karena bagi saya pendidikan ini hal yang fundamental, bukan seperti itu, yang memang harus ada penyelesaian secara menyeluruh, kan? Baik itu mungkin dari pusat, provinsi sampai ke daerah. Dan mudah-mudahan ke depan tentunya pendidikan kita lebih baik lagi, harapannya seperti itu. Baik, terakhir mungkin closing statement, Peldo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke penonton setia podcast Kami Garut. Oke. Untuk teman-teman setia podcast Kami Garut, pendidikan itu adalah aset, pendidikan adalah investasi, pendidikan adalah tolak ukur suatu negara. Kalau pendidikannya baik, pendidikannya maju, maka negara dan bangsa itu akan maju. Tapi sebaliknya, ketika pendidikannya rendah, maka jangan harap negara kita akan menjadi negara yang maju. Pendidikan bukanlah pengeluaran, pendidikan adalah investasi. Pendidikan adalah kewajiban, bukan formalitas. Dalam menjalankan program-program pendidikan, tidak hanya sekedar program, tapi juga pembahasan terkait evaluasi. Jangan sampai kurikulum itu hanya menjadi ajang coba-coba. Jangan sampai program-program pemerintah itu dikotori dengan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan sampai guru kita berada dalam satu lingkaran kemiskinan karena mereka adalah pahlawan. Dan jangan sampai siswa-siswa kita putus sekolah karena kewajiban sekolah itu adalah kewajiban negara untuk mengadakan proses dan memfasilitasi masyarakat untuk mau bersekolah setinggi-tingginya. Gitu ya. Dan untuk Kami Garut tetap mengawal, mengkaji isu-isu pendidikan, dan pendidikan itu tidak akan berhasil hanya oleh satu dua instansi, tapi seluruh warga masyarakat harus terlibat dalam proses pendidikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Eldo. Alhamdulillah kurang lebih kita sudah lebih dari 20 menit diskusi tentang pendidikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat Amin, untuk kita semua. Amin. Dan teman-teman juga kita sama-sama doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah muliakan, kan? Amin.
baik di dunia dan di akhiratnya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.